Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang seperti video kita yang di awal saya tampilkan, burung murai batunya itu ngelowo karena jinak. Nah, di sini buat teman-teman semua supaya tidak gagal paham, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang burung murai batu yang jinak itu sendiri. Nah, di sini biasanya burung murai batu yang jinak ini kalau misalkan kita pelihara dari anakan, trotolan atau dari ternakan ya teman-teman semua. Nah, di sini burung jinak ini dia tidak langsung ya, dia tidak langsung jinak. Dia tidak jinak karena kebetulan. Burung jinak ini karena biasanya perilaku kita ya teman-teman semua, perilaku kita ke burung itu, perilaku yang berlebihan juga bisa. Terus kita awal ya biasanya rata-rata ya kalau misalkan kita memelihara burung murai batu kan terlalu disayang, kita bisa memberikan pakannya dengan menggunakan tangan, disuapin begini. Nah, di situ teman-teman semua. Jadi burung murai batunya ini bisa jinak juga karena perilaku kita ke burung itu. Nah, burung jinak ini ada juga teman-teman semua. Burung jinak ini dia bukan birahi ke burung, jadi dia tidak akan tarung. Biasanya dia jinaknya itu, dia birahinya itu ke manusia. Contohnya kalau misalkan kita lewat nih, dia pasti nyamperin. Nah, itu biasanya birahi ke manusia, dia mendekat. Dikira-kira atau dikira sama burung itu kita membawa makanan, membawa jangkrik dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang sering terjadi karena burung murai batu jinak ini dia itu perilaku kita teman-teman semua. Jadi perilaku kita yang berlebihan ke burung ini, makanya dia akan mendapatkan jinak. Nah, buat teman-teman semua yang sudah mengalami burung murai batu yang jinak ini, nah di sini kita harus mengupayakan karena awal jinak ini kan dia membutuhkan proses. Nah, untuk penggirasannya juga kita harus membutuhkan proses juga. Jadi jangan terlalu jinak. Kalau terlalu jinak nanti misalkan kita gantangkan, juri lewat di bawah, dia akan nyamperin. Itu sering terjadi kalau misalkan dia jinak banget. Makanya kita bisa girasin. Nah, teman-teman semua bisa mengupayakan itu untuk menggiraskannya. Nah, yang pertama kita kurangi interaksi kita dengan burung murai batu kita ini. Nah, kurangi interaksi seperti kalau misalkan kita pemberian ekstra puding, pemberian pakan. Nah, itu kalau bisa jangan dikasih begini lagi teman-teman semua. Kita taruh aja di cepuknya. Kita taruh di cepuknya langsung. Nah, tapi kadang ada teman-teman semua, kadang ada yang kita naruh juga tapi dia matokin tangan juga ada, yang ngegulung tangan juga ada, yang jinak seperti itu. Kalau yang seperti itu bisa kita upayakan tangan kita ini kita taruh plastik supaya dia tidak matokin, ataupun saat kita memberikan pakan ini kita harus menakut-nakutin dia juga. Misalkan burungnya karakternya takut dengan apa, misalkan takut dengan sapu juga ada, takut dengan kantong kresek juga ada, takut dengan topi juga ada. Nah, jadi bermacam-macam. Kita harus kenalin karakter apa yang dia sedikit takuti. Karena ada biasanya salah satu itu yang dia takutin apa, misalkan ada botol yang kercek-kercek itu juga bisa. Jadi kita kercek-kercekin dulu sambil kita masukin ekstra puding, masukin jangkrik dan sebagainya. Jadi jangan disuapin. Nah, itu kita harus interaksi sama burung ini kita harus kurangi untuk ke manusia. Nah, kita juga harus mengurangi interaksi dengan burung-burung lain, dengan orang-orang sekitar atau mobil lewat dan sebagainya. Nah, makanya ini dengan menggunakan full kerodong. Nah, kita kurangin interaksinya kita kurangi. Jadi dia nanti akan emosi teman-teman semua. Jadi dia akan meluapkan emosinya. Jadi dia tidak meluapkan emosinya ke orang. Dia nanti akan meluapkannya karena dia panas di dalam kerodong. Terus dia tidak melihat di area-area sekitar.
Nah kadang-kadang juga kalau misalkan tidak kita kerodong, misalkan teman kita main ataupun ada saudara-saudara kita dipetikin begitu, nah itu mungkin akan tambah jinak. Makanya itu harus dipul kerodong, nanti dia akan tambah jinak kalau misalkan selalu dipetikan dan sebagainya. Makanya kurangin interaksi dengan orang-orang ataupun burung-burung di sekitarnya, selain dengan mengurangi interaksi kita dengan burung. Nah selain itu penjemuran. Nah penjemurannya ditambahi supaya dia nanti emosi, jadi emosinya naik ke burung ya teman-teman semua, jadi bukan emosi ke manusia. Dan pemandiannya dikurangi, karena pemandian dikurangi nanti dia akan turun emosinya, metabolis dalam tubuhnya itu dia berkurang, makanya dia nanti akan kurang bagus emosinya, jadi susah menaikkan emosinya. Makanya kita harus jemur agak sedikit lama, kita tambahin penjemuran supaya nanti dia bisa emosi. Dan dia kalau misalkan burung murai batu emosi, dia akan tarung teman-teman semua, jadi dia akan meluapkan emosinya dia. Nah selain itu teman-teman semua bisa menggunakan jemur kerodong. Nah jemur kerodong ini sendiri kan juga dia akan meluapkan emosinya juga, karena di dalam kerodong itu panas. Di dalam kerodong itu panas, dia pengap dan sebagainya. Nanti dia akan cepat menaikkan emosinya supaya dia tidak emosi ke orang, jadi dia akan meluapkan emosinya kepada burung lainnya. Dan penjemuran kerodong ini sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Yang terpenting pakannya jangan dicabut, nanti dia akan terlalu buru-buru, nanti pita suaranya akan rusak juga. Makanya jangan terlalu dibuang ya, jangan terlalu diambil makannya, minumnya dan sebagainya, biarkan aja, nanti dia akan makan dan minum juga di dalam jemur kerodong ini, karena jemur kerodong ini dia akan lama. Nah selain itu ya teman-teman semua, yang 3 itu kita harus kurangin interaksi dengan kita sendiri, kurangin interaksi dengan burung-burung lain atau orang-orang sekitar, dan penjemuran kita tambahi dan pemandiannya dikurangi. Nah selain itu bisa di full umbaran. Nah full umbaran ini kalau misalkan teman-teman semua mempunyai umbaran, bisa diumbar. Apalagi kalau misalkan umbarannya aman nih, atau ada yang di dalam rumah, itu biarkan aja 24 di dalam itu aja, biarkan aja. Bisa kita gebah-gebah supaya dia agak sedikit takut sama orang. Nah jadi kita gebah-gebah, bisa kita gebah-gebah, nanti pakan, minum dan sebagainya biarkan aja kalau misalkan aman dan di dalam rumah. Nah tapi kalau misalkan tidak aman, bisa kita menggunakannya sehari aja. Kita pagi masukin, sore kita masuk ke kandang lagi, kita gebah-gebah gitu aja teman-teman semua. Itu supaya dia agak sedikit giras. Nah metode seperti ini saya tidak menjamin 100%, tapi kita harus mengupayakan supaya dia sedikit giras, jangan terlalu jinak. Karena kalau misalkan terlalu jinak itu yang saya bilang tadi ya, dia akan, kalau misalkan ada juri lewat, dia akan nyamperin. Nah kalau misalkan kita agak girasin, dia mungkin tidak teman-teman semua. Apalagi kalau misalkan burung murai batunya ini udah kita naikkan emosinya tadi ya. Nah dia kalau misalkan emosinya udah naik, walaupun dia agak sedikit jinak, dia akan tarung. Makanya kita harus menggiraskannya dan emosinya dinaiki. Karena murai batu ini kan sifatnya fighter, dia akan tarung. Nah kalau misalkan udah ada lawannya tarung, biasanya kalau emosinya lebih tinggi, dia akan tarung, dia tidak menghiraukan misalkan ada orang lewat dan sebagainya. Makanya ada proses-proses di situ, ada proses penggirasannya, proses menaikkan emosi itu karena supaya dia mau ada mental tarungnya, emosinya naik. Nah oke teman-teman semua, kita ulas lagi pembahasan kita ini tentang menggiraskan atau mengatasi burung murai batu yang jinak ini. Yang pertama, kita harus kurangi interaksi kita, cara pemberian pakan dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa kurangi dengan interaksi dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga, penjemurannya ditambahi, pemandiannya dikurangi. Yang kelima, umbaran, bisa di full umbaran kalau misalkan aman. Kalau misalkan tidak, bisa digunakan siang hari saja. Oke teman-teman semua, buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen ya teman-teman semua, supaya channel saya ini cepat berkembangnya.
Dan nanti teman-teman semua kalau misalkan tidak terbaca, bisa WhatsApp saya. Nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya di bawah ini tentang rawatan, settingan, dan jenis-jenis burung dan sebagainya. Bisa WhatsApp saya. Insya Allah saya jawab kalau misalkan saya masih senggang. Salam sukses semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.